Pernah kebayang nggak? Gimana ceritanya sebuah gerakan yang berawal di satu kota kecil bisa menyatukan seluruh semenanjung? Kadang, cara terbaik buat memahami cerita besar itu bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat peta. Hari ini kita akan coba membedah sebuah atlas sejarah untuk melihat visualisasi bagaimana negara Islam pertama terbentuk, langkah demi langkah, dari awal yang sederhana sampai menjadi kekuatan pemersatu. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebelum kita ngomongin penyatuan, kita harus lihat dulu petanya waktu masih terpecah belah. Coba lihat, ini Jazirah Arab, tapi ini bukan satu negara loh. Ini lebih kayak mozaik suku-suku yang saling bersaing. Ada Ghassan, Kinda, Hawazin, dan banyak lagi. Sebuah wilayah tanpa pusat kekuasaan yang jelas. Justru karena kondisi kayak gini, cerita yang akan kita bahas jadi luar biasa banget. Nah, perjalanan kita mulai dari satu titik di peta itu, kota Mekah. Disinilah semuanya berawal. Di sini kita lihat ada dua cerita yang terjadi hampir bersamaan. Di kiri, itu Mekah, pusat dari pesan baru ini. Tapi ternyata, pesan ini nggak langsung diterima. Justru dapat penentangan dan permusuhan. Nah, inilah yang membawa kita ke peta di sebelah kanan, yang nunjukin solusi pertama, hijrah atau migrasi, ke Habasyah di seberang Laut Merah. Tujuannya, mencari perlindungan. Ini penting banget loh. Artinya, dari awal, gerakan ini udah dinamis. Kalau satu pintu tertutup, ya cari pintu lain. Mereka nggak diam di tempat, tapi terus bergerak mencari tempat yang aman dan mau menerima. Dan peta ini nunjukin bukti lainnya. Perjalanan ke Taif ini, ini usaha lain buat cari basis baru, buat cari dukungan di luar Mekah. Meskipun upaya ini juga menghadapi penolakan, peta ini nunjukin betapa gigihnya mereka dalam menyebarkan pesan. Setelah beberapa kali coba dan gagal, akhirnya ada satu kesempatan emas. Nah, inilah titik balik utama dalam cerita kita. Perjalanan ke utara ke kota yang namanya Yatsrib. Oke, sebelum kita lihat rutenya, kita harus paham dulu istilah ini, hijrah. Ini bukan sekedar pindah rumah ya, ini tuh peristiwa yang mengubah segalanya. Jadi fondasi komunitas baru, bahkan jadi awal mula kalender Islam. Nah, sekarang kita telusuri perjalanannya. Garis hijau di peta ini, itu rute yang penuh tantangan dari Mekah ke Madinah. Dan perjalanan ini bukan cuma soal pindah tempat ya, ini langkah strategis banget yang jadi dasar berdirinya negara kota pertama dalam sejarah Islam. Nah, yang menarik itu, apa sih yang mereka temukan pas sampai di sana? Madinah itu bukan tanah kosong. Peta ini nunjukin ada banyak banget klan Bani Auf, Bani Harith, dan macam-macam lagi. Jadi tantangannya jelas, gimana caranya menyatukan semua kelompok yang beda-beda ini di bawah satu payung komunitas. Tentu aja bikin negara baru di tengah persaingan ketat itu nggak gampang. Nah, bagian selanjutnya dari atlas ini nunjukin gimana komunitas baru di Madinah harus berjuang mati-matian buat bertahan hidup dan memperkuat posisi mereka. Atlas ini secara khusus menyorot 3 pertempuran kunci yang jadi penentu nasib mereka. Ada Badar, kemenangan pertama. Lalu Uhud, yang jadi pelajaran soal disiplin. Dan Khandaq, sebuah mahakarya pertahanan. Yuk kita lihat satu persatu petanya. Yang pertama, Perang Badar. Coba lihat peta ini deh. Pasukan Muslim yang jumlahnya sedikit banget harus berhadapan sama pasukan Mekah yang jauh lebih besar. Jadi kemenangan mereka di sini, meskipun kalah jumlah, itu bukan cuma kemenangan fisik, tapi kemenangan mental yang luar biasa. Ini kayak ngasih pesan ke suku-suku lain, hey, kami ini bukan cuma bisa bertahan, tapi kami bisa menang. Ini benar-benar bikin mereka jadi kekuatan yang diperhitungkan. Lanjut ke Uhud, dan peta ini nunjukin dengan jelas sebuah pelajaran pahit. Kita bisa lihat manuver kavaleri Mekah yang muterin bukit, nah itu yang ngubah total jalannya pertempuran. Ini jadi sebuah kemunduran yang ngasih pelajaran super penting soal disiplin dan ketaatan pada komando. Dan yang ketiga, pertempuran Khandaq atau parit. Lihat deh peta ini, hampir semuanya didominasi sama satu elemen, parit raksasa yang lindungin Madinah. Ini tuh taktik yang jenius dan inovatif banget pada masanya. Dan terbukti berhasil mematahkan pengepungan dari koalisi suku yang super besar. Ini nunjukin kecerdasan strategi, bukan cuma kekuatan otot. Kutipan ini pas banget buat jadi jembatan ke babak berikutnya. Pedang bukanlah satu-satunya alat kenegaraan. Ya, karena setelah pertempuran-pertempuran defensif itu, fokusnya mulai bergeser. Ternyata kekuatan itu nggak cuma dibangun di medan perang, tapi juga di meja diplomasi. Coba kita lihat data dari atlas ini. Ini bukan lagi urusan lokal loh. Utusan-utusan dikirim ke penguasa-penguasa besar saat itu. Ada yang ke Persia, ada yang ke Kekaisaran Bizantium di bawah Heraklius. Ini tuh kayak sebuah pernyataan sikap bahwa negara baru di Madinah sekarang melihat dirinya sebagai pemain di panggung regional. Oke, sekarang kita sampai di puncak ceritanya. Gimana caranya pengaruh dari satu kota kecil, Madinah, bisa meluas sampai akhirnya menyatukan hampir seluruh jazirah Arab. Dan peta ini, wow,
benar-benar menggambarkan puncaknya, penaklukan Mekah. Coba perhatikan deh, panah-panah itu nunjukin pasukan datang dari berbagai penjuru mengepung kota tempat semuanya dimulai. Ini adalah sebuah unjuk kekuatan yang luar biasa dan hebatnya berhasil mengakhiri konflik puluhan tahun dengan pertumpahan darah yang sangat minim. Nah, ini poin kuncinya. Penaklukan Mekah itu memicu efek domino di seluruh semenanjung. Kenapa? Karena dengan jatuhnya Mekah yang notabene pusat spiritual dan ekonomi Arab, peta kekuatan langsung berubah total. Suku-suku lain di seluruh jazirah pun mulai sadar, oke, pusat kekuatan yang baru sekarang ada di Madinah. Dan yang paling keren dari peta terakhir ini, coba perhatikan arah panahnya. Kalau di peta-peta sebelumnya panahnya mengarah keluar dari Madinah, sekarang semuanya mengarah ke dalam, menuju Madinah. Peta ini, yang dikenal sebagai tahun delegasi atau A'amul Wufud, secara visual ngerangkum semuanya. Daratan yang tadinya pecah belah, sekarang bersatu di bawah satu kepemimpinan pusat. Jadi, setelah kita menelusuri atlas ini dari awal sampai akhir, kita jadi kepikiran satu hal kan? Kita nggak cuma lihat daftar tanggal dan peristiwa. Kita benar-benar melihat pergerakan, strategi, dan aliran kekuasaan di atas sebuah landscape. Pertanyaannya jadi, gimana cara kita melihat sejarah lewat peta bisa mengubah pemahaman kita tentang lahirnya sebuah gerakan atau bangsa? Ternyata, peta itu nggak cuma nunjukin di mana sesuatu terjadi, tapi juga menjelaskan bagaimana semua itu bisa terjadi.